Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, para muhibbin, para penyimak kajian online rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa untuk saling sharing beberapa hal yang berkenaan dengan seputar wacana isu-isu yang berkembang pada akhir-akhir ini khususnya di negara kita. Virus corona ini virus fitnah, sangat mudah, sangat riskan sekali menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat kasat mata. Inilah yang membuat keprihatinan saya. Mari kita kaji dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun. Saya akan berhenti di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran minadh-dhonn, kebanyakan dari prasangka. Berprasangka itu, kebanyakan dari prasangka itu harus kita hindari. Kenapa? Inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah itsmun, sesuatu yang berdosa. Prasangka itu, sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Tidak semua prasangka, tidak semua suudzon, ya, berprasangka jelek itu berdosa. Tetapi inna ba'dadh-dhonn ismun, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ini yang menimbulkan terhadap fitnah. Nah, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hamba yang beriman dari apa? Curiga, berprasangka. Jangan-jangan saya tertular nih oleh si A, si B, si C. Ini bahaya. Kenapa? Apakah kamu bisa membuktikan bahwa kalian ini virusnya ini datang dari si A? Jelas-jelas bisa. Seperti kalau kita memindahkan batu misalkan kepada orang tersebut, atau kita memindahkan barang yang lain yang bisa dilihat. Sementara virus itu tidak bisa. Siapa yang bisa menjamin secara hakiki bahwa virus itu adalah datangnya dari si A? Belum tentu. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Sehingga ini kadang-kadang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan, tindakan-tindakan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Seperti pengusiran, pengucilan, ini sangat luar biasa, seolah-olah membawa kutukan. Ini masyarakat itu harus diedukasi dengan baik. Coba kalau Anda itu berposisi sebagai korban, sebagai orang yang terkena itu, sudah sakit, terus kemudian mendapatkan hinaan, cacian, bahkan isu-isu yang tidak baik. Ini bukan malah kita itu meringankan beban mereka, malah justru yang terjadi itu mereka itu sudah double terzolimi oleh kita. Nah, inilah ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun. Ini termasuk larangan daripada kita itu berprasangka. Memang tidak semua prasangka itu dilarang, memang tidak semuanya, tetapi sebagian prasangka yang dimaksud adalah prasangka buruk, suudzon terhadap seorang. Sehingga kita sebagai umat muslim harus harus memberikan pencerahan, menenangkan mereka agar mereka, orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti betul
tentang kondisi seseorang, ini jangan sampai ikut-ikut berkomentar sehingga menyebarkan isu-isu yang tidak baik, yang tidak jelas, isu hoax dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali menurut saya. Ada hadis riwayat dari Malik di dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Malik an Abi Zanat anil A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mempunyai prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah berita yang paling dusta. Ini hadis ini. Janganlah kamu saling memata-matai, wala tajassasu, jangan saling mengintip. Tidak perlu kita itu pengen kepo lah, kepo dengan urusan orang lain, kepo dengan si A, si B, wala tajassasu. Dilarang kita itu untuk memata-matai orang lain, mencari-cari informasi yang sebenarnya bukan urusan kita. Ini tidak boleh. Kemudian janganlah kamu saling mencari kesalahan. Wala tahassasu, jangan saling mencari kesalahan. Wala tanafasu, dan janganlah kamu saling menjatuhkan. Ini setelah dilarang untuk berprasangka buruk, jangan saling memata-matai, jangan saling mencari-cari kesalahan, jangan saling menjatuhkan. Apalagi di tengah-tengah pandemi corona ini sangat perbuatan yang sangat tidak baik. Di tengah bencana kemanusiaan ini harusnya kita itu malah lebih mempertebal empati kita terhadap sesama, harusnya memberikan support. Ini malah kesannya itu malah saling menjatuhkan. Ini tidak boleh. Tuduhan si A ini pembawa penyakit, pembawa malapetaka, ini haram kalau menurut saya, tidak boleh ini. Terus kemudian wala tahasadu, dan janganlah kamu saling hasud, jangan saling mendengki. Wala tabaghadu, janganlah kamu saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling berbuat makar. Wa kunu ibadallahi ikhwana, wa kunu, dan jadilah kalian semuanya ibadallah, sebagai hamba Allah, ikhwanan, bersaudara. Kita ini bersaudara. Nah, ini sangat luar biasa. Ini hadis yang di dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang ayat dari surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi para pemirsa, intinya saya merasa prihatin kepada sebagian korban corona COVID-19 ini. Di tengah-tengah mereka berjuang demi nyawanya, demi kesehatannya, ini sebagian dari kita ini tidak malah memberikan dukungan, semangat, akan tetapi justru memberikan dampak-dampak yang negatif. Ini masyarakat harus kita edukasi dengan baik. Jangan sampai terjadi lagi pengusiran, jangan sampai lagi terjadi tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga itu melanggar terhadap hak asasi manusia yang lain, mengganggu mereka dan lain sebagainya. Yang boleh untuk membatasi HAM itu hanyalah undang-undang negara saja, hanya yang diberikan mandat terhadap undang-undang penegak hukum dan lain sebagainya. Pemerintah itu boleh, tetapi kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menjaga kondisivitas. Para pemirsa, para penyimak online
yang berbahagia, saya akan tambahkan juga tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan penyakit menular ini. Ini menarik sekali. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari nomor 5707. Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiurata wala hamata wala sofara wala firra minal majdhumi kama tafirru minal asad. Artinya, wala adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiurata, dan tidak ada dampak dari tiaroh, wala hamata, dan tidak ada kesialan karena burung hamah, wala sofara, dan tidak ada kesialan pada bulan Sofar, wafiro, dan larilah minal mazdum, dari penyakit kusta, kama tafirru minal asad, seperti hanya engkau lari dari singa. Ini menarik sekali. Tidak ada penyakit menular, tapi kok disebutkan di akhir itu larilah dari penyakit kusta. Ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya begini, la adwa, tidak ada penyakit menular, itu maksudnya penyakit itu tidak mungkin menular tuh kalau bukan karena izin Allah, gitu loh maksudnya itu. Ini tuh banyak sekali persangkaan orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy waktu itu mengatakan bahwa penyakit itu menimbulkan madorot bukan karena adanya Allah, karena zatnya sendiri. Inilah yang tidak boleh. Semua maldorot, semua mafsadah itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Maka yang memberikan faidah, memberikan kefaidahan, memberikan keberkahan, dan juga yang memberikan maldorot atau kerusakan atau bahaya, tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu mengatakan, oh aku tertular dari si A, si B, ini sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Kecuali kamu tuh bisa membuktikan, loh ini virus ini dari si A, si B. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena memang Allah lah yang punya kehendak. Manusia itu pada dasarnya tidak ada daya dan upaya. Jadi kita harus bersikap sewajarnya. Kecuali sesuatu yang terlihat, Anda diludahi orang itu misalkan, itu kan jelas. Anda bisa lihat, Anda bisa rasakan, Anda bisa menciri atau mengidentifikasinya. Nah, kalau virus ini, inilah saya katakan, virus ini kadang menjadi sumber fitnah. Kenapa jadi sumber fitnah? Karena tidak bisa dilihat. Dan kecenderungannya manusia itu, saya ulangi, takut kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat, takut pada kegelapan, takut kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat, setan, jin, dan lain sebagainya. Kita takut. Bahkan sesuatu yang belum datang, esok nasib kita besok aja kadang kita takut karena tidak kita ketahui. Sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, kita fahami, kadang membuat kita takut. Inilah watak dasar manusia. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu, memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita untuk memberikan semangat kepada yang sakit dan memberikan pencerahan kepada mereka-mereka yang di sekelilingnya itu terdampak terhadap wabah pandemi ini. Kita harus tetap sabar, kita harus tetap tawakal, dan jangan lupa kita harus saling berbagi kepada mereka. Jangan sampai menyebarkan isu-isu yang tidak jelas, jangan sampai membuat kita itu semakin memperkeruh keadaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing ilmu ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, dan kita semuanya kalau ada salah-salah semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.